Zaman sekarang, tipe konten di YouTube itu udah banyak banget. Bahkan konten live stream udah menjadi konten yang rame dan pertumbuhannya meningkat dengan pesat. Jenis kontennya juga udah sangat beragam. Namun, ada satu jenis konten yang asing dan terbilang baru di Indonesia, yaitu VTuber. Konten live stream dari VTuber makin lama makin rame. Mulai banyak orang yang menerima dan menikmati konten dari kreator yang diwakili oleh karakter gepeng kayak gini. Pertanyaannya, kenapa konten dari VTuber bisa rame dan makin disukai oleh banyak orang? Sekitar 2 minggu yang lalu, aku masih termasuk golongan orang yang ngerasa aneh dan kayaknya belum bisa nerima kehadiran VTuber ya. Alasannya simple, karena menurutku aneh dan kayak nggak lazim gitu loh. Apa coba serunya ngeliat kartun atau anime ya, bahkan kita sendiri tuh nggak tahu wajah kreator aslinya tuh kayak gimana. Namun setelah aku nggak sengaja nonton video VTuber dari ya beberapa channel Clipper lah ya, aku langsung terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam dan sepertinya tidak ada jalan keluar ini. Ternyata asik juga gitu nontonin VTuber. Walaupun kita nggak bisa ngeliat ekspresi atau kayak gestur dari orang aslinya, entah kenapa kita tetap bisa merasakan keseruan dan jatuhnya ya kayak nonton live streamer pada umumnya, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Nah, aku udah sampai ke tahap subscribe salah satu channel VTuber favoritku yaitu Kobo Kanero, dan akhirnya aku tertarik buat mempelajari dunia per-VTuberan ini. Eits, tenang Rek, aku nggak sampai tahap dimana aku ngesim ya, jadi masih aman lah ya. Nah, menurutku ada beberapa poin penting yang menjadi alasan kesuksesan dari VTuber, terutama di pasar Indonesia. Nah, ternyata ada beberapa VTuber terkenal di Indonesia yang tergabung dalam satu agensi besar yang khusus menaungi banyak VTuber. Agensi itulah yang mendesain karakter, kemudian juga model dari VTuber, menyusun cerita atau lore dari masing-masing karakter, menjadi manajer, melakukan promosi, serta mencari talent yang nantinya akan mengisi suara dari karakter yang dihasilkan oleh agensi tersebut. Ternyata industri ini udah lumayan rame, mulai dari agensi yang berasal dari Jepang hingga yang berasal dari Indonesia yang lokal. Strategi dari agensi salah satunya tercermin ya dari kepribadian dari masing-masing karakter. Pembawaan dari masing-masing karakter inilah yang akan menarik atensi dari banyak orang, entah itu pasar lokal maupun internasional. Hal ini menandakan betapa seriusnya agensi ketika mencari orang yang tepat untuk menjadi talent mereka. Jadi talent mereka udah pasti punya talenta atau skill, dan salah satunya adalah skill untuk mengentertain banyak orang selama live streaming. Seperti yang udah aku jelasin tadi, tiap karakter itu punya pembawaan yang beragam. Pembawaan VTuber yang seru pada saat membawakan konten dan juga guyonan-guyonan selama live stream, yaitu tentu menjadi faktor kenapa seorang VTuber bisa menjadi sukses. Nah, itulah yang menjadi alasanku subscribe ke channelnya Kobo. Karena gimana ya, kayak pembawaan Kobo yang ngakak, jokesnya sefrekuensi, dan juga konten-konten yang menurutku asik parah. Nah, aku jujur ya selalu ngakak sih kalau misalnya lihat konten atau live stream dari Kobo. Selain itu, talenta dari masing-masing VTuber juga menjadi poin plus. Ada yang bahkan bisa coding, terus menguasai banyak bahasa, dan ada juga yang bisa nyanyi atau bahkan bikin lagu sendiri. Pokoknya mereka itu super talented. Makin kesini, ada beberapa YouTuber yang bikin konten react atau mampir ke channel-channel VTuber. Hal ini makin meningkatkan awareness netizen Indo akan eksistensi VTuber. Nah, terus konten-konten highlight dari tiap live stream yang dibuat oleh Clippers itu juga makin meningkatkan popularitas dari VTuber tersebut. Nah, dari sana banyak yang akhirnya terjerumus dalam lubang per-VTuberan. Contohnya adalah saya, aku tahu Kobo itu juga dari video-video yang diupload sama Clippers di YouTube. Namun, ada beberapa masalah yang timbul di dunia per-VTuberan saat ini. Ada beberapa penonton yang belum dewasa. Mereka ini tipe orang yang masih belum memahami konsep anonimitas dari VTuber. Mereka masih suka nanya-nanya identitas pribadi, mulai dari nama, umur, agama, alamat, bahkan tanya kapan face reveal. Padahal anonimitas dari sang pengisi suara lah yang menjadi ciri khas dari VTuber.
Kemudian, karena banyak VTuber yang tergabung dalam suatu agensi, maka channel dan live stream mereka jelas punya aturan yang ketat. Tapi, masih banyak orang yang masih rusuh dan bikin suasana stream gak nyaman karena melanggar rules dan ya gak menghargai VTuber beserta agensi asal dari VTuber itu. Intinya, VTuber masih menjadi hal baru di dunia per-YouTubean Indonesia. Jelas, masih butuh waktu bagi beberapa orang untuk bisa menerima konsep VTuber ini. Selaku sering nontonin konten VTuber, aku bisa bilang bahwa mereka ya sama aja kok kayak live streamer atau konten kreator lainnya. Bedanya, mereka nggak nunjukin identitas asli, tetapi mereka menghidupi karakter milik mereka sendiri. Tapi jujur, skill voice acting dari para VTuber itu keren parah. Jadi tanpa ngelihat ekspresi asli, kita tetap bisa ngerasain emosi dari mereka dan membuat karakter mereka seolah itu menjadi hidup. So, menurutku VTuber bakalan jadi format konten atau bahkan bakal jadi industri yang rame dan berkembang. Dan tentunya membuat dunia live stream jadi makin beragam. Nah, tos dulu buat kalian-kalian yang juga suka nontonin VTuber. Akhir kata dari aku, udahlah, cobain nonton stream mereka aja. Pesenku, hati-hati terjerumus. Oke, thank you banget udah nonton video kali ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten di channel Feus Manuel ini. Langsung aja tulis komen di bawah kalau misalnya ada opini, kritik maupun saran. Thank you dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy, right?